korupsi nepotisme ya, saya rasa kita semua yang sama-sama sering mengikuti perkembangan dari media-media berita, media sosial melihat bahwa korupsi nepotisme ini sudah menjadi hal yang dimaklumi gitu ya, artinya orang tidak lagi merasa merasa aneh, merasa bahkan mungkin marah, sudah selesai karena memang semua sudah dimaklumi. Artinya memang itulah seperti identitasnya politisi-politisi Indonesia. Kalau tidak korupsi berarti bukan politisi atau pejabat di Indonesia. Ya, karena itu memang sudah mengakar, bahkan sudah terang benderang. Pergantian presiden ini pun kita lihat bukan ada sebuah kemajuan, bahkan ya kemunduran. Kita lihat apalagi nepotisme Wapres ya, di mana mantan presiden dan wakil presiden dengan menanjaki regulasi ya dari Mahkamah Konstitusi dan lainnya. Jadi tidak hal yang baru lagi sebenarnya, maka sudah tahap dimaklumi. Kenapa? Karena memang sudah lelah kita gitu, sudah lelah hati kita melihatnya, sudah nggak bisa ngomong begitu. Nah, jadi karena begitu terang benderang dan tak tahu malu. Jadi memang ya sudah dilabel, ya sudah dilabelkan. Bahkan kalau di Sumatera Utara sendiri, survei terakhir Provinsi Sumatera Utara itu peringkat nomor 2 dalam korupsi di Sumatera Utara provinsi. Coba nanti dicek lagi ya, itu yang saya tahu sih. Oh iya, tentu ada, pasti ada bagaimana korelasinya, karena hal yang tidak baik pasti memunculkan hal yang tidak baik pula, dan itu sudah sepertinya menular, menjalar di grassroots di masyarakat. Nah, mereka melihat pemimpin kisah korupsi, kisah nepotisme, dia pun akan melakukan hal yang sama, ini pembenaran juga begitu. Nah, dan memang kita juga satu sisi yang lain kekurangannya adalah tingkat kesadaran masyarakat juga yang rendah ya untuk memerangi hal tersebut ya, dan mungkin dari sisi pemerintahnya juga kurang memberikan wadah edukasi ya, terkait pelatihan yang terkait pembinaan moral gitu ya. Bahkan di mata pelajaran kita sudah mengkendurkan itu ya, artinya tidak strict lagi pendidikan agama, pendidikan moral itu selalu diprioritaskan kan begitu. Dampak ke keluarga juga pasti berefek banget, pasti bakalan dibully, anak kita bakalan dibully kepalanya, dicap sebagai anak yang nggak benar, anak yang koruptor gitu ya. Kalau saya pribadi sih enggak. Menurut saya memang sebagian rasa malu dan takut akan Tuhannya itu masih menjadi pengendali kuat akan diri masyarakat itu. Namun itu hanya sebagian, itu terutama di masyarakat pedesaan atau lingkungan sekitar mereka itu masih rasa takut mereka akan Tuhannya itu masih menjadi suatu pedoman bagi mereka. Nilai-nilai agama kayak amanah, jujur, ikhlas itu masih menjadi pedoman kuat mereka untuk mengendalikan moral mereka sebagai masyarakat itu. Akan tetapi untuk di perkotaan ya, untuk di perkotaan itu sudah mulai runtuh. Itu terutama untuk orang-orang besar yang mereka menjadikan itu agama hanya sebagai formalitas saja. Kayak contoh, kayak ada pemilihan umum, kayak DPR itu, waktu mereka ingin menjabat, mereka bilang ini itu apa segala macam. Tapi setelah mereka menang, semua yang mereka janjikan itu tidak ada satupun yang mereka tepati. Untuk itu menurut saya memang rasa takut kepada Tuhan itu
dan juga rasa malu itu masih tertanam dalam masyarakat Indonesia, tapi tidak seluruhnya, tetapi masih ada lah, tapi nggak banyak lagi. Ya benar, karena contohnya ya, pejabat atau aparatur negara itu mereka sudah kehilangan tanggung jawab, sehingga mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka nggak peduli lagi mau rakyatnya bagaimana. Yang terpenting mereka senang, mereka bahagia, mereka hanya untuk dirinya sendiri. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Untuk orang lain mereka tidak peduli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Menurut saya tidak, karena tidak ada jaminan mutlak untuk seseorang itu tidak akan melakukan korupsi meskipun dia memiliki kesempatan atau kekuasaan. Itu aja.